Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan disapa oleh sabda firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami masing-masing. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk ibadah rumah tangga, yaitu dari epistel minggu ketiga setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 66 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur ini tergolong ke Mazmur nyanyian syukur oleh pemazmur yang berterima kasih, bersaksi atas kebesaran, kemuliaan, dan kuasa Tuhan. Bangsa Israel bernyanyi memperdengarkan ucapan syukurnya karena kekuatan dan perlindungan Tuhan yang mengembalikan bangsa itu, membawanya pulang dari pembuangan Babel, dan memberkati bangsa itu dalam menjalankan pembangunan bait Allah yang dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Saudara-saudara yang terkasih, selesainya pembangunan bait Allah itu mengingatkan pemazmur bersaksi atas kesetiaan Tuhan kepada bangsanya. Pemazmur menyanyikan kesaksiannya atas kuasa yang mengagumkan yang dulu telah dilakukan Tuhan kepada nenek moyang mereka dari laut Teberau dan di padang gurun. Perbuatan Allah yang penuh ketakjuban itu diberitakan melalui nyanyian ke seluruh bumi. Mereka sungguh bersukacita dan riang dalam menyanyikannya, agar seluruh bumi turut memuji Tuhan. Saudara, pemazmur menyanyikan kesaksian yang takjub yang dilakukan oleh Tuhan. Hal ini nampak di ayat 1b sampai yang keempat berupa introitus, puji-pujian dan ungkapan syukur karena pekerjaan atau perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-6, kesaksian tentang kuasa Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, seruan untuk memuji Tuhan karena senantiasa memberkati umatnya. Maka saudara, melalui nats firman Tuhan ini, ada 3 hal yang hendak disampaikan dan diingatkan kepada kita. Yang pertama adalah bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pemazmur bersaksi bahwa hanya Tuhan yang mulia dan berkuasa di seluruh bumi. Kekuasaan itu dinyatakan melalui kekuatannya yang menundukkan musuh-musuhnya. Kedahsyatan dan kekuatannya dinyatakan
melalui keringnya laut Teberau ketika para prajurit Firaun berdatangan mengejar bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengeringkan laut Teberau yang dilakukan melalui hambanya Musa, sehingga laut itu terbelah dua dan bangsa Israel dapat menyeberangi laut itu. Mengingat hal itulah saudara, bangsa Yehuda dipanggil mengingat kemuliaan Allah, memperdengarkannya, menunjukkan dan menyaksikan kemuliaannya ke seluruh bangsa. Saudara, kalaupun Allah menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel adalah supaya mereka bersaksi atas hal tersebut kepada bumi, agar semua mengetahui dan mengenal Allah yang mulia. Melalui kesaksian itu, mereka memberitahukan bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Maka kita dapat melihat bahwa pentingnya nyanyian sebagai cara kita bersaksi tentang Tuhan, agar semakin banyak yang percaya kepadanya. Dalam nyanyian itu diungkapkan kedahsyatan Allah yang membuat segala bangsa tunduk terhadap Dia. Bukan hanya yang percaya, tetapi yang tidak percaya juga ikut menyembahnya. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa itu sungguh bersukacita atas perbuatan Tuhan yang dahsyat kepada mereka. Mereka memuji Tuhan dengan suara lantang dan riang gembira. Sukacita yang demikian dapat kita ibaratkan seperti lolosnya tim Indonesia ke Piala Asia 2023 melalui kualifikasi yang diikuti di negara Kuwait. Mereka pulang dengan sukacita. Demikian juga semua bangsa Indonesia turut bersukacita karena setelah sekian lama akhirnya Indonesia kembali lolos ke Piala Asia. Lebih dari itulah saudara, sukacita pemazmur takjub atas pekerjaan Allah dalam menolong bangsanya. Kepada kita Allah menyatakan kedahsyatannya melalui ciptaannya. Semua yang ada, yang kita lihat dan karya tangan manusia seharusnya juga menyatakan kedahsyatan Tuhan. Saudara, walau kita telah menerima banyak anugerah Tuhan, walau kita telah banyak menerima berkat Tuhan, sering kita seakan-akan melupakan Tuhan yang memberikannya. Sering kita merasa bahwa itu karena usaha saya, karena itu semata-mata hanya kerja keras saya. Saudara, kita terkadang lupa. Namun walaupun demikian, Tuhan tidak berhenti mencukupkan kita dalam hidup kita. Tuhan bersedia menerima kita dan menebus dosa kita. Ini adalah kebenaran Tuhan yang tak terselami. Manusia tak dapat memikirkan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Kita harus akui saudara, bahwa sering kita lelah, sering kita hampir putus asa, sering kita di titik terendah karena kesesakan yang datang kepada kita, karena sakit penyakit yang datang kepada kita, hal-hal yang membuat kita lemah. Terlebih di masa COVID-19 yang membuat banyak orang meninggal, membuat orang pengangguran, kasih yang semakin dingin dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita mampu melewatinya hanya karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ada lagu pujian yang menyatakan, pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena pengenalan bangsa Israel tentang kekuatan Allah dalam memberkati mereka, sehingga mereka penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Kita juga harus demikian menyanyikannya. Kita harus memuji Tuhan karena anugerah dan kemuliaan serta kedahsyatannya. Yang kedua saudara, memberitakan pekerjaan Allah yang penuh kedahsyatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pemazmur tidak hanya bersukacita karena perbuatan Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan, namun dia juga mengarahkan seluruh bumi agar merasakan, melihat kedahsyatan yang dikerjakan Tuhan. Karena itu dikatakan, ayat 5 dapat kita lihat, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah.
Melalui kesaksian itu, saudara, pemazmur memanggil semua orang agar ikut bersukacita, agar ikut dalam bagian pemilik keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Saudara, keluarnya bangsa Israel dari Laut Teberau dan perjalanannya melewati padang gurun menjadi pengalaman yang besar bagi mereka dalam meyakinkan hatinya menerima keselamatan yang besar dari Tuhan. Karena itulah saudara-saudariku yang terkasih, selalu dikatakan dan diingatkan tentang keselamatan di Laut Teberau dalam setiap persekutuan atau dalam setiap pertemuan mereka. Mengapa? Ya, agar mereka mengingat keselamatan itu. Terlebih bagi kaum yang lebih muda. Karena kita tahu sifat manusia terkadang lupa kacang akan kulitnya. Dan hal ini, saudara, mereka lakukan agar mereka selalu senantiasa mengingatkan bahwa Tuhan campur tangan dalam perjalanan mereka. Dan hal ini, saudara, sekaligus mengingatkan, menunjukkan, merujuk kepada keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Bukan hanya keselamatan yang dari musuh yang ada di dunia ini. Umatnya diselamatkan, namun dari kuasa iblis dan dosa juga. Dari kuasa maut. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 ditekankannya bahwa Allah harus dipuji oleh karena pemeliharannya, bahwa Allah harus dipuji oleh penyelamatannya bagi hidup manusia, dan Dia menjaga agar tidak terjatuh. Seperti halnya Tuhan menjaga bangsa Israel dalam perjalanannya, demikianlah halnya Tuhan memberkati dan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, pertolongan Allah yang penuh kedahsyatan itu dan semua sukacita yang Ia lakukan itu bukan hanya mengingatkan kita memuji memuliakan namanya, tetapi juga mengingatkan kita agar kita memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka ikut mengenal Allah yang dahsyat dan mulia. Tuhan menunjukkan kepada kita pekerjaannya yang membuat kita takjub, agar kita memberitakannya. Kita dipanggil menjadi umatnya, agar Ia memakai kita menjadi saksi untuk mengarahkan bumi mengenal Allah, pencipta dunia ini, pemberi keselamatan dan hakim di dunia ini. Ia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita terpanggil menjadi orang percaya, agar kita menjadi orang Kristen yang bersaksi dan memberitakan tentang perbuatan dan pekerjaan Allah yang telah kita terima. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, saudara, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih, pemazmur memuji Tuhan dan mengakui bahwa nafas kehidupannya adalah bersumber dari Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan. Sehingga manusia bisa menjalani hidupnya dan berkarya serta menghadirkan karya yang bermanfaat. Nafas kehidupan yang diberikan kepada manusia menjadikan manusia dapat menemukan karya yang luar biasa. Misalnya pada tahun 2013 di Institut Pertanian Bogor dilakukan pertemuan ilmiah yang memberitahukan bahwa jantung manusia yang rusak bisa digantikan dengan jantung B2 dengan rekayasa yang mereka lakukan. Tetapi kalau mengganti nafas, tentu tidak ada yang bisa kecuali Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nafas yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita hidup tentu harus kita syukuri melalui perbuatan atau sikap kita kepada sesama kita. Setiap hari ketika kita sudah bangun dari tempat tidur kita, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih atas perbuatan Tuhan, atas pelawatan Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita mengucap syukur, kita harus berjanji melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Nafas kehidupan hanyalah kehendak Tuhan, agar kita memakai kesempatan ini. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat.
saudara. Kita harus menjadi berkat di dunia ini. Itulah panggilan yang kita terima dari Tuhan. Kita akan menjadi berkat jika kita menolong sesama kita, mendatangkan sukacita kepada mereka, dan banyak hal yang bisa kita lakukan agar menjadi berkat di dunia ini. Kita harus mengingat dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita adalah garam dunia yang dapat berdampak dan bermanfaat sehingga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita boleh menjadi sumber kebahagiaan orang-orang. Melalui kita, orang-orang dapat menerima sukacita yang luar biasa sehingga semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Engkaulah yang senantiasa membaharui hati, pikiran kami, dan diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terkadang kami lalai, terkadang kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Namun Tuhan, pakailah kami sebagai alat untuk memberitakan, memperdengarkan kedahsyatan-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu di dunia ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.